Hajatan besar pemilihan serentak tak lama lagi digelar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 23 September 2020 mendatang. Berdasarkan PKPU nomor 16 tahun 2019, tahapan pilkada tahun 2020 sudah dimulai sejak 16 hingga 18 Juni adalah tahapan pendaftaran paslon. 8 Juli 2020 penetapan paslon. 9 Juli pengundian nomor urut. 11 Juli hingga 19 September adalah masa kampanye. 14 Juni hingga 22 September produksi dan distribusi logistik. 20 hingga 22 September masa tenang. 23 September pemungutan suara. 23 September hingga 5 Oktober penghitungan rekapitulasi suara hingga penetapan calon terpilih. Setiap kontestan peserta pemilihan serentak 2020 dan tim sukses pasangan calon pemilihan kepala daerah tentu sudah menyiapkan strategi jitu dalam memenangkan calonnya. Tak jarang, bahkan mereka menghalalkan segala cara demi meraih simpati pemilih dan menjadi pemenang dalam pemilihan. Begitu antusiasnya tim sukses pasangan calon adu strategi demi meraih simpati pemilih, proses pesta demokrasi kerap dinodai dengan pelanggaran tindak pidana pemilihan seperti kampanye hitam atau black campaign, praktik politik uang, kecurangan logistik, dan kasus pidana pemilihan lainnya yang dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejatinya, pemilihan kepala daerah merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis. Sementara, Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Pemilihan menjadi indikator penting dalam menjamin kualitas demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung tanggal 21 November 2016, Sentra Penegakan Hukum Terpadu bertujuan dalam pembentukan kesepakatan penyelesaian masalah dan menemukan solusi yang tepat, terutama untuk tindak pidana pemilihan pada pemilihan serentak 2020. Dan pola penanganan tindak pidana pemilihan yang ditangani bersama oleh Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Sentra Gakumdu. Karena perkara tindak pidana pemilihan ini sangat khusus dan waktu penanganannya juga sangat terbatas, sehingga harus memaksimalkan peran dalam Sentra Gakumdu ini agar tidak terkendala dengan limitasi waktu. Sejatinya, peran Sentra Gakumdu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan mendalami bukti-bukti yang dibutuhkan maupun keterangan saksi sebelum laporan atau memverifikasi, mengidentifikasi, dan memberikan konsultasi atas temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diteruskan kepada pihak kepolisian oleh lembaga pengawas pemilu. Proses laporan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Gakumdu, baik di tingkat pusat, daerah, maupun wilayah, diharapkan dapat diproses dengan cepat dan tepat, serta sinergi yang baik dapat dilakukan oleh Sentra Gakumdu. Laporan tindak pidana pemilihan diterima oleh pengawas dan dapat didampingi oleh penyidik dan jaksa. Dan bila ada masyarakat yang membuat laporan terkait tindak pidana pemilihan, laporan langsung direspon dan dilakukan pemeriksaan oleh Sentra Gakumdu. Saat itu juga, pelapor langsung dapat dilakukan pemeriksaan. Dan jika pelapor membawa saksi, dan langsung saksi juga dapat diperiksa. Setelah dilakukan pemeriksaan paling lama 1 kali 24 jam dari laporan diterima oleh Bawaslu, Sentra Gakumdu langsung melakukan pembahasan pertama untuk menemukan peristiwa pidana, mengumpulkan bukti, dan menentukan pasal sangkaan yang dipimpin oleh Ketua Koordinator Bawaslu. Berita acara pembahasan ditandatangani oleh unsur Gakumdu. Kemudian, Bawaslu melakukan kajian laporan yang dimaksud dengan melakukan klarifikasi kepada pelapor, kepada saksi, kepada ahli, kepada terlapor, dengan pendampingan dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Peran polisi mengemban sebagai fungsi penyelidik dengan penerbitan surat perintah penyelidikan, dan pihak kepolisian juga membuat laporan hasil penyelidikan (LHP) dan melakukan investigasi lebih lanjut terkait laporan tindak pidana pemilihan yang dilaporkan pelapor. Setelah itu, dilakukan pembahasan kedua,
apakah laporan tindak pidana pemilihan ini bisa dilanjutkan atau tidak. Dan bila kasus tindak pidana pemilihan itu dilanjutkan, maka pihak kepolisian akan langsung melakukan penyidikan paling lama 14 hari dengan memperhatikan timeline atau waktu berjalan. Setelah selesai dilakukan tahapan penyidikan, pembahasan ketiga akan digelar dan dipimpin oleh koordinator Gakumdu dari unsur polisi dengan tujuan untuk menentukan perkara sudah dapat dilimpahkan atau tidak. Bila perkara sudah dapat dilimpahkan ke kejaksaan, dan jaksa akan melakukan pra penuntutan selama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari pihak kepolisian. Di masa pra penuntutan, dilakukan penelitian atas berkas perkara. Dan bila belum lengkap akan diberikan petunjuk. Dan berkas perkara akan dikembalikan bila masih terdapat kekurangan. Dan penyidik melakukan penyidikan tambahan selama 3 hari. Penyidikan tambahan dilakukan sesuai petunjuk jaksa dan langsung perkara dikirim. Jika dinyatakan lengkap, maka jaksa akan memberikan P21. Pelaksanaan tahap 2 tidak ditentukan waktunya. Penyidik segera melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Setelah menerima tersangka dan barang bukti, jaksa memiliki kewajiban melimpahkan berkas perkara itu ke pengadilan negeri paling lama 5 hari sejak pelaksanaan tahap 2 untuk dilakukan sidang dan selanjutnya proses penuntutan dan vonis. Namun, bila terjadi perbedaan pemahaman dalam penanganan tindak pidana pemilihan oleh Sentra Gakumdu, maka penyelesaiannya dengan mengacu pada Piagam Bandung tahun 2017. Sentra Gakumdu berkomitmen untuk menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana pemilihan dengan efektif dan efisien, serta mengedepankan sinergitas seluruh elemen, melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional dan proporsional dengan menjaga integritas. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka bertekad untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Dan apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka wajib meminta saran atau pendapat Sentra Gakumdu yang lebih tinggi secara berjenjang. Diharapkan dengan sinergitas Sentra Gakumdu, demokrasi di Republik ini dapat terjaga dengan baik dan Sentra Gakumdu akan mengedepankan profesional dan sinergi dalam upaya penanganan tindak pidana pemilihan yang jujur dan adil.